Pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran dan profesionalisme guru dalam menghadapi industri 5.0. Kita tahu bersama bahwa kemajuan teknologi dan informasi yang semakin pesat ini adalah sesuatu hal yang tidak dapat kita hindari. Dengan perkembangan zaman ini sangat membantu manusia dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan. Namun, di sisi lain dapat menyimpan bahaya, terutama bagi generasi muda yang cenderung langsung menelan kemajuan teknologi dan informasi tanpa memilah. Pada era revolusi industri 1.0 sampai dengan 4.0, secara tidak sadar telah mengubah cara manusia berelasi, melakukan aktivitas, mendidik generasi muda, dan sebagainya. Era industri 4.0 merupakan era di mana intervensi teknologi informasi dan komunikasi tidak dapat dihindari. Saat ini kita telah memasuki era Society 5.0 yang merupakan sebagai dasar kolaborasi antara manusia sebagai pusat dan teknologi. Era Society 5.0 digagas pertama kali oleh pemerintah Jepang sebagai antisipasi dari gejolak revolusi industri 4.0 yang menyebabkan PUCIA, yaitu keadaan di mana perubahan yang terjadi sangat cepat, penuh dengan ketidakpastian, semakin rumit dan sulit untuk dikontrol, dan kenyataannya serta kebenarannya pun subjektif. Dalam menghadapi era Society 5.0 ini perlu adanya penyesuaian diri dan kompetensi yang mumpuni. Untuk itu, pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk kecakapan hidup abad 21 atau biasa yang dikenal dengan 4C, yaitu creativity, critical thinking, communication, and collaboration. Lalu apa yang harus guru lakukan? Kita akan melihat bersama dalam hal ini, guru selaku garda terdepan dalam pendidikan tidak hanya pandai dalam menyampaikan materi pembelajaran di kelas, tetapi menjadi guru yang kreatif, inovatif, bekerja sama, mendidik, dan menginspirasi serta jadi teladan. Untuk itu menjadi guru yang profesional tidaklah mudah, karena seorang guru yang profesional harus memiliki kemampuan dalam meningkatkan skill dan keahliannya dalam mengajar. Harus memiliki pemikiran kritis, mampu menggunakan berbagai teknologi komunikasi dan informasi yang meningkatkan kinerjanya sebagai seorang profesional. Menyiapkan berbagai model, strategi, dan metode dalam pembelajaran, serta tidak gaptek atau memiliki kemampuan dalam memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi dan informasi, baik dalam proses pembelajaran di dalam maupun di luar kelas. Lalu strategi apa sih yang cocok dalam pembelajaran di era Society 5.0 ini? Yang pertama adalah strategi partisipatif, di mana strategi ini merupakan salah satu strategi pembelajaran yang relevan untuk diterapkan di era Society 5.0. Strategi pembelajaran partisipatif adalah strategi pembelajaran yang melibatkan peserta didik dengan aktif dalam proses pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua adalah strategi inquiry. Strategi ini merupakan salah satu solusi untuk mengasah kemampuan berpikir peserta didik di era Society 5.0, di mana strategi ini lebih menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan analisis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dibahas dalam proses pembelajaran dengan penuh rasa percaya diri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi ini lebih menekankan pada keaktifan siswa dalam mencari, menganalisis, dan menemukan solusi dari masalah atau topik yang dibicarakan dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, strategi ini merupakan strategi yang efektif untuk diterapkan di era Society 5.0. Selain itu, strategi ini juga melatih peserta didik untuk mengembangkan dirinya lebih kreatif dan inovatif. Karena kompetensi inilah yang sangat diperlukan di dalam masyarakat 5.0, yaitu berusaha berinovasi dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Namun dalam pelaksanaannya strategi ini memiliki kelemahan dan kelebihan yang harus diketahui oleh guru agar bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Adapun keunggulan dari strategi ini seperti yang telah dirumuskan oleh Nasution adalah strategi ini merupakan strategi yang menekankan pada 3 ranah pembelajaran, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik yang secara seimbang sehingga proses pembelajaran lebih bermakna. Kedua, strategi ini dapat membimbing peserta didik untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Yang ketiga, strategi ini merupakan strategi yang sesuai dengan perkembangan psikologi modern, di mana psikologi modern belajar adalah perubahan tingkah laku yang dipengaruhi oleh adanya pengalaman. Dan yang terakhir adalah dapat melayani peserta didik yang memiliki kemampuan belajar di atas rata-rata. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan belajar tinggi tidak akan terhambat oleh peserta didik yang memiliki kemampuan belajar rendah. Strategi yang berikutnya adalah strategi discovery learning.
atau bisa juga dikatakan sebagai strategi penemuan, yang merupakan strategi yang relevan untuk diterapkan di era Society 5.0. Strategi ini dapat diartikan sebagai strategi pembelajaran yang materinya tidak disampaikan secara langsung atau hanya disampaikan di bagian-bagian tertentu saja. Selebihnya peserta didiklah akan diarahkan untuk menemukan dan mengorganisasikan pemahamannya mengenai topik tersebut secara mandiri. Nah, dalam mengaplikasikan strategi ini, guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar lebih aktif, sehingga peserta didik bisa menjadi seorang problem solver, seorang saintis, dan seorang historian. Dengan demikian, peserta didik dapat menemukan, menguasai, dan menerapkan hal-hal yang ditemukannya dalam proses pembelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Strategi ini dalam pembelajaran sangat membantu peserta didik untuk menemukan pengetahuan dan pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Namun, ada langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam menerapkan strategi discovery learning ini, yaitu stimulasi, pernyataan masalah, pengumpulan data, dan pengolahan data, sehingga pembelajaran akan lebih terlihat sistematis dan analitis. Dengan demikian, memudahkan peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru dan konsep yang baru, serta bisa mengasah kemampuan peserta didik dalam mengkomunikasikannya kepada peserta didik lainnya. Oleh karena itu, strategi ini sangat bisa digunakan dalam atau di era Society 5.0 ini. Yang berikutnya adalah strategi kooperatif. Strategi ini merupakan salah satu strategi yang dapat diterapkan dan dimanfaatkan di era Society 5.0, di mana strategi ini lebih menekankan pada kerjasama dan interaksi sosial. Strategi pembelajaran ini adalah strategi pembelajaran yang membagi peserta didik dalam beberapa kelompok kecil yang saling bekerja sama dan memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kelompok kecil ini beranggotakan 4-5 orang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa strategi pembelajaran kooperatif akan lebih menarik karena dalam proses pembelajaran peserta didik akan lebih banyak berinteraksi dengan peserta didik lainnya. Namun dalam menerapkan strategi pembelajaran kooperatif, guru harus memahami terlebih dahulu ciri-ciri strategi tersebut. Yang pertama, bertujuan untuk menuntaskan materi yang dipelajari dengan cara peserta didik belajar dan dalam kelompoknya secara kooperatif. Yang kedua, kelompok yang dibentuk oleh guru pengampu mata pelajaran tertentu akan dibentuk dari peserta didik yang berkemampuan dimulai dari tingkat rendah, sedang, dan tinggi. Yang ketiga, jika di dalam kelas terdapat peserta didik yang terdiri dari beberapa ras, suku budaya, dan jenis kelamin yang berbeda, maka dalam pembentukan kelompok pun terdiri dari ras, suku budaya, dan jenis kelamin yang berbeda pula. Yang terakhir adalah penghargaan atas keberhasilan belajar. Lebih diutamakan pada pengerjaan tugas kelompok daripada perorangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran kooperatif sangat memungkinkan untuk diterapkan di era Society 5.0, di mana strategi ini dapat menstimulus peserta didik untuk berinteraksi dan bekerja sama, tidak hanya dalam dunia nyata, tetapi juga di dalam dunia virtual. Selain itu, strategi kooperatif juga dapat meningkatkan kesadaran sosial peserta didik dan toleransi antar peserta didik yang dapat menumbuhkan rasa empati dan kerjasama, serta meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Yang berikutnya adalah, atau yang bisa dikatakan adalah inilah strategi terakhir yang dapat diterapkan di era Society 5.0 ini adalah strategi blended learning. Strategi ini bisa menjadi pilihan dalam proses pembelajaran di era Society 5.0, di mana strategi ini menggabungkan gaya mengajar tradisional dan gaya mengajar modern. Jadi, pada dasarnya strategi ini adalah menggunakan dua sistem pembelajaran sekaligus, yaitu belajar secara tatap muka dan belajar secara online. Tujuan utama dari strategi ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga bisa belajar secara mandiri, berkelanjutan, dan berkembang secara terus-menerus. Hal ini bisa dilakukan dengan memanfaatkan dan mengkombinasikan berbagai media teknologi yang sudah ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran blended learning merupakan strategi yang relevan digunakan di era Society 5.0, karena strategi tersebut menggunakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan pembelajaran secara online. Artinya, selain terjadinya interaksi sosial dalam pembelajaran tatap muka, juga guru dan peserta didik dapat berinteraksi melalui media teknologi, sehingga adanya keseimbangan penggunaan media teknologi. Artinya, bila siswa mengalami kesulitan dalam belajar secara tatap muka, maka bisa memilih secara online atau sebaliknya.
Kesimpulan dari strategi pembelajaran dan profesionalisme guru dalam menghadapi era industri 5.0 yaitu seorang guru yang profesional tidak akan mungkin berhenti belajar. Untuk itu, jadilah guru yang selalu didentikan kehadirannya oleh karena kehebatan seorang guru adalah ketika para didiknya menjadi lebih hebat dari dirinya. Demikian yang dapat saya bagikan di video kali ini. Saya Nidar dari Program Studi Pendidikan Agama Kristen Sekolah Tinggi Teologi Ekumene Jakarta. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita calon guru muda di era revolusi industri Society 5.0. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.